Halo Kak Chelsea, Halo Kak Niko, udah siap sekolah minggu online belum? sudah siap. Gimana sekarang kalau kita tanya adik-adik yang ada di rumah, apakah adik-adik udah pada siap belum ya? Oke, mari kita sapa dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Halo Halo. adik-adik, Ah, gimana nih adik-adik di rumah udah siap sekolah minggu online belum? Ya, kalau udah siap mengikuti sekolah minggu online, mari kita satukan hati kita dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Chelsea. Mari teman-teman, adik-adik kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan terima kasih untuk waktu kesempatan kami boleh berkumpul di acara sekolah minggu online Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai, sertai berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, di pagi hari ini gimana kalau kita menyanyikan lagu yang penuh sukacita? Baik, lagu apa itu Kak Niko? Gimana kalau kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Nah, gimana nih? Masih bersukacita ya? Amin. Nah, adik-adik di rumah yang masih bersukacita dan anak-anak Tuhan harus selalu semangat. Nggak boleh sedih dan selalu bersukacita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka
saat ini kita akan menerima berkat rohani. Adik-adik, mari kita dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Vina. Dengar baik-baik ya, agar firman tersebut bisa menjadi terang dan pelita di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Percaya saja. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nyanyikan sekali lagi ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Shalom anak-anakku yang ada di rumah. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Wina harap kalian di rumah sehat dan semangat hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan atas semua berkat dan pimpinan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai dan pimpin. Biarlah kami dapat duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Anak-anak siapkan sendiri ya Alkitabnya di rumah. Kita ambil Alkitab kita. Ya, kita buka Lukas. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, Bunda akan bacakan. Kalian yang di rumah yang sudah bisa membaca, disimak. Dan yang belum bisa membaca, mendengarkan firman Tuhan ini. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras
dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Karena Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, Bu Vina hari ini membawa gambar. Nah, coba kalian lihat gambar apa ini? Betul, gambar ikan. Kalian pernah makan ikan? Siapa yang suka makan ikan di rumah? Ya, ikan ini tahu nggak asalnya dari mana? Ya, ikan asalnya dari membeli di pasar, betul ya. Ikan ini hidup di laut, di danau, di sungai, dan kolam. Nah, ada orang-orang yang pekerjaannya mencari ikan di laut dan danau. Namanya nelayan. Nah, adik-adik, nelayan inilah yang pekerjaannya mencari ikan. Para nelayan menangkap ikan di laut bukan dengan cara memancing, tetapi menggunakan jala namanya. Mereka juga mencari ikan di laut pada malam hari. Nah, adik-adik, di cerita Alkitab yang sudah kita baca tadi, ada cerita tentang nelayan-nelayan yang mencari ikan di danau. Yuk kita saksikan cerita berikut ini. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan.
Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Anak-anak yang ada di rumah, kalian tadi sudah melihat tayangan video ya, bahwa nelayan yang mencari ikan di laut itu bernama Bapak Simon Petrus. Ia sedang membersihkan jala. Bu Vina ingin tahu, apakah Bapak Petrus itu mendapat ikan pada malam hari? Ya, wah, ternyata anak Bapak Simon ini tidak mendapat ikan, ya. Padahal sudah semalam-malaman mencari ikan di danau. Tebar sana, ini, kemudian mendayung kembali perahunya, menebarkan jala lagi. Kasihan ya, sampai kelelahan. Nah, di dekat sana, pada pagi harinya, ya di pantai, ada banyak orang berkerumun. Mereka sedang mendengarkan seseorang yang sedang mengajar firman Tuhan. Siapa yang mengajar firman Tuhan? Dia adalah Tuhan Yesus yang sedang mengajar banyak orang. Banyak orang mengelilingi. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas kapal Simon Petrus dan menyuruhnya bertolak sedikit lebih jauh dari pantai. Jadi Tuhan Yesus mengajar banyak orang dari atas perahu. Setelah Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Simon, bawalah perahu ini ke tengah laut, ke tengah danau, ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Anak-anak tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Simon Petrus terkejut. Tuhan menyuruh Simon Petrus menangkap ikan lagi. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu ya bahwa sudah semalam-malaman mencari ikan dan tidak mendapat? Semua perahu-perahu nelayan sudah kembali ke pantai dan waktu yang paling tepat untuk menangkap ikan adalah malam hari. Lalu Simon berkata kepada Yesus, "Tuhan, semalam-malaman aku bekerja keras. Aku tidak menangkap apa-apa. Karena Tuhan yang menyuruh aku, maka aku menurut. Aku akan menebar jala di tempat yang dalam." Nana, kenapa Simon Petrus mau menurut Tuhan Yesus? Ternyata Simon Petrus hatinya percaya kepada Tuhan. Jadi dia mau menurut. Karena Simon Petrus menurut, maka apa yang terjadi adik-adik? Wah, sekarang Simon Petrus menurut, menebarkan jala di tempat yang dalam. Dan ketika ditarik jalannya, ternyata mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Sampai jala mereka mulai robek. Wah, lalu Simon Petrus cepat-cepat memanggil teman-teman yang lain ya di perahu lain. "Yakobus, Yohanes, ayo kemari. Kami mendapat ikan yang sangat banyak." Lalu mereka bersama-sama mengisi perahu dengan ikan sampai penuh. Sampai hampir-hampir perahunya tenggelam. Karena ikan yang mereka dapatkan begitu banyak. Anak-anak, ini adalah sebuah keajaiban. Tadinya Simon Petrus bekerja semalam-malaman, menebar jala, tidak mendapatkan ikan. Tetapi begitu Tuhan Yesus menyuruh, Simon Petrus mendapatkan banyak sekali ikan. Siapa yang melakukan keajaiban itu? Betul, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ketika Simon Petrus tahu bahwa itu Tuhan Yesus bukan orang biasa, tetapi dia adalah Allah yang luar biasa dan penuh kuasa, lalu Simon tersungkur di depan Tuhan Yesus.
dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Simon Petrus tahu ia adalah orang berdosa. Lalu, apakah Tuhan Yesus mengasihi Simon Petrus? Ya, Tuhan Yesus mengasihi sekalipun orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi kita juga, ya. Jangan takut, karena mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Apa artinya menjala manusia? Simon Petrus akan mendapatkan pekerjaan baru. Ia akan pergi ke tempat lain dan memberitakan kabar bahwa Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat manusia. Anak-anak, melalui cerita Alkitab hari ini, anak-anak harus mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Melalui taat kepada orang tua, juga kepada guru di sekolah. Tuhan Yesus memakai orang tua dan guru untuk mengingatkan dan menasehati kita semua. Belajar untuk tidak membantah, tetapi percaya bahwa perintah guru dan juga orang tua adalah untuk kebaikan anak-anak semua. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia dan tidak membantah, ya, menuruti apa yang Tuhan inginkan dengan cara, ya, jangan lupa mengikuti nasihat orang tua dan juga menurut perkataan orang tua dan guru. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Anak-anak, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan hari ini yang ada di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan memberikan sebuah cerita yang membuat kami mau belajar untuk taat, untuk jangan membantah, dan untuk selalu setia kepada Engkau. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat dan menurut. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, mari kita menghafal ayat firman Tuhan. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sekali lagi adik-adik, Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, sekarang adik-adik saatnya kita akan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan dengan ucapan syukur atas berkat yang telah kita terima. Mari kita pujikan, "Aku bawa dan berikan." Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan hari ini sangat luar biasa. Biarlah kami yang kami dapatkan dalam firman-Mu dan apapun yang kami dapatkan dalam sekolah ini untuk berkenan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami berdoa untuk persembahan kami tadi Tuhan, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan biarlah
persembahan tadi bisa untuk melebarkan kerajaan-Mu. Kami percaya dan biarlah Tuhan yang menyertai kami ke depannya hari Minggu besok dalam tangan-Mu saja. Amin. Ya, adik-adik, sekolah minggu online sudah mau selesai. Kiranya puji-pujian kita menyukakan hati Tuhan dan firman Tuhan yang kita terima bisa diterapkan di dalam keseharian kita. Untuk menutup ibadah pada saat hari ini, mari kita memujikan Tuhan kembali, mengikut Yesus keputusanku. Keputusan mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.